Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khayra khalqihi walittuqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi wa min azimi sya'nihi lam tahwihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma kamahma yaku min syai'in wafa litilwiha wujuban ulifa amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin jamaah sidang salat Jumat Masjid Kuno Kaujon rahimahullah. Izinkan khatib berwasiat khusus kepada dirinya dan umumnya kepada hadirin sekalian. Marilah kita jadikan rutinitas ibadah yang kita laksanakan setiap satu pekan sekali ini, kita jadikan sebagai tolak ukur ataupun barometer sejauh mana progresivitas peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenarnya sebagaimana banyak didefinisikan oleh para ulama, yakni imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa takwa ini menjadi prioritas? Sebab di ayat lain di dalam surah At-Talaq Allah pun berfirman bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'ti lahu ajra. Setidaknya ada 4 keutamaan ataupun kelebihan bagi siapapun mereka, baik laki-laki maupun perempuan, anak muda apalagi yang sudah tua, bahwa ketika mempunyai karakteristik takwa, takut kepada Allah, yang pertama, segala permasalahannya akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupannya akan selalu diberikan jalan ekonomi yang baik. Kemudian segala urusannya akan Allah permudah, dan dosa-dosanya Allah akan gugurkan, akan Allah hapus. Kemudian pahalanya akan Allah lipat gandakan. Demikianlah kelebihan orang-orang yang bertakwa, sehingga takwa ini harus menjadikan prioritas dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimahumullah. Tak terasa sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Idul Adha, di mana sekarang ini adalah sudah menginjak di hari keempat bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan salah satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di antara 4 bulan yang Allah muliakan itu adalah bulan Zulhijjah. Kenapa Allah muliakan bulan Zulhijjah? Bahkan Allah bersumpah di ayat yang lain bahwasanya wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi hari yang 10 itu, bahwa di bulan Zulhijjah ini kita mengenal Nabiullah Adam secara majazi melaksanakan maksiat yang secara majazi memakan buah khuldi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat daripada taubatnya Nabi Adam. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim, dengan mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bahwasanya peristiwa itu terjadi adalah pada bulan Zulhijjah. Kemudian kita mengenal Nabiullah Zakaria, beliau memohon berdoa kepada Allah, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah kau jadikan aku ini seorang yang sendirian, tetapi berikanlah kami keturunan. Sehingga di ayat yang lain pun hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang Allah turunkan di bulan Zulhijjah ini, di mana Nabiullah Musa dilahirkan, Nabiullah Isa dilahirkan. Lantas yang jadi permasalahan bagi kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan bulan Zulhijjah, sehingga kita selaku umat Islam, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan untuk memuliakan bulan Zulhijjah ini. Setidaknya ada beberapa poin yang harus kita laksanakan selaku umat Islam. Di antaranya adalah kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa tahmid, takbir, dan juga tahlil. Dalam satu keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam hadisnya, bahwasanya tidak ada hari yang paling Allah cintai terkecuali adalah hari-hari di bulan Zulhijjah. Orang-orang memperbanyak zikir, tahmid, tahlil, dan takbir. Kemudian yang kedua, dengan mengerjakan apa? Di antaranya adalah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di antara sekian banyak amalan yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spesial khusus di bulan Zulhijjah ini senantiasa selalu memperbanyak doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Kemudian poin yang berikutnya yang harus dilaksanakan oleh kita selaku umat Islam di momen bulan Zulhijjah, tentunya selain berhaji berumrah, selain melaksanakan sholat Idul Adha, dan juga selain berkurban, menyembelih hewan ternak persembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah berusaha memperbanyak sedekah. Kenapa? Sebab ada kalanya ketika manusia kelak nanti di alam mahsyar, manusia kelak ketika memang sudah berada di alam akhirat itu ingin kembali ke alam dunia. Ingin apa kembali ke alam dunia ya? Tiada lain dan tiada bukan, mereka hanya cuma fa'as-sadaqah wa akum minas sholihin, ingin bersedekah, ingin berderma, ingin melakukan sosial supaya mereka tergolong kategori orang-orang yang saleh. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimahumullah, banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita kerjakan, yang kita perbuat
berbuat di bulan suci, bulan mulia, bulan Dzulhijjah, bulan momen di mana Allah banyak menerima orang-orang ampunan dosa-dosa, seperti halnya Allah menerima ampunan dosanya Nabiullah Adam, seperti halnya Allah mengabulkan doanya Nabiullah Zakaria. Maka dianjurkan, disarankan kita selaku umat Islam memperbanyak taubat kepada Allah, sebab tidak ada manusia yang luput daripada apa itu yang namanya dosa. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, besar harapan dengan poin-poin yang kita selaku umat Islam harus lakukan di momen bulan Dzulhijjah ini, bulan yang mulia ini. Semoga kita selalu ditingkatkan, diberikan kekuatan daya upaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya diberikan kekuatan untuk bisa meningkatkan amaliyah kita di bulan mulia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan besar harapan kita semua dijadikan orang-orang yang sholih, segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di yaumil jaza kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah